Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya punya kesempatan bisa menyampaikan pertanyaan ini kepada Pak Kiai. Pak Kiai, saya mau bertanya tentang hukumnya merokok. Sebetulnya bagaimana hukumnya merokok itu, Pak Kiai? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda bertanya kepada orang yang tepat. Saya menguasai tentang hal itu. Saya jawab, hukum merokok itu memang berbeda-beda pendapat. Hanya saja yang paling muktamad itu makruh. Ada juga ulama yang mengatakan haram. Di kitab-kitab fikih ya seperti itu. Mau di kitab fikih yang paling kecil sampai yang besar ya sama saja. Isinya ya begitu. Kalau nggak makruh ya haram. Jadi sebaiknya janganlah merokok itu ya. Nggak akan dapat berpahala, bahkan bisa-bisa berdosa. Yang berpahala itu kalau Anda tidak merokok. Ingat itu ya. Tidak merokok itu berpahala. Kalau Anda merokok, kalau menganggap makruh ya tidak berdosa. Tapi kalau haram berarti Anda berdosa ya. Catat itu yang harus Anda tanamkan dalam hati itu. Sebentar Pak Kiai. Katanya merokok, Pak Kiai jawab tadi makruh atau bisa jadi haram. Tapi kok malah Pak Kiai sendiri ini merokok? Bagaimana sih? Loh, ya begini. Suatu ketika saya ingin menjawab ketika Anda menyalahkan saya berfatwa seperti itu tapi saya merokok ya. Saya suatu ketika begini. Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dalam fatwanya, dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubro, Al-Fatawa Al-Hadisi Al-Kubro, dalam fatwanya itu mengatakan bahwasanya hukum kita bermakmum atau sholat berjamaah dengan orang yang berbeda madhab itu hukumnya makruh. Afta bikarohatihi. Imam Ibnu Hajar berfatwa bahwa hal itu makruh. Tetapi suatu ketika Ibnu Hajar ini ke-gap berjamaah atau sholat bermakmum kepada seorang imam yang imamnya ini bermadhab Hanafi. Maka adalah orang yang menegur, wahai Ibnu Hajar, katanya Anda berfatwa bahwasanya makruh berjamaah kepada orang yang berbeda madhab. Tapi kenapa Anda malah melakukannya? Sama kan dengan yang Anda tanyakan tadi itu. Ibnu Hajar pun jawabnya enteng sekali, namanya ulama ya. Dzakal qaulu wa hadzal amalu. Itu fatwa saya, ini perbuatan saya. Jadi ya memang tidak sama. Kadang-kadang memang tidak sama perbuatan dengan fatwanya. Lalu apa yang harus Anda ikuti? Ya ikuti yang saya ucapkan. Jangan melihat apa yang saya kerjakan. Karena terkadang seseorang itu melakukan tidak sama dengan yang dia ucapkan. Itu populer sekali. Misalnya dalam kitab Al-I'tisam karya Imam Asy-Syatibi, beliau di situ mengatakan, okilah dikatakan, la tandur ila amalil alimi bal salhu yasduka. Jangan kamu melihat apa yang dilakukan oleh orang alim, tapi tanya, maka dia akan mengatakan yang sebenarnya. Li'annahu yukhalifu ma nasahu. Karena terkadang seseorang yang alim itu melakukan sesuatu yang tidak sama dengan yang dia ucapkan. Jadi itu hal yang wajar. Wal mu'tamadu qauluhu la amaluhu. Yang menjadikan dasar itu adalah perkataannya, bukan perbuatannya. Karena kan manusia itu punya kelemahan. Misalnya ada ulama pakai sendal sebelah, jangan lalu kamu tiru. Mungkin sendal satunya hilang. Ya ajaran yang benar tetap saja tidak boleh memakai sendal sebelah. Ya kalau pakai sendal dua-duanya itu jelas. Misalnya Imam Nawawi tidak menikah, lalu kamu menganggap bahwa tidak menikah itu bagus. Enggak begitu. Imam Nawawi tidak menikah, tapi dalam kitab-kitabnya beliau mengatakan bahwa nikah itu ya mustahab, sunnah, gitu. Imam At-Tabari dan sebagainya. Jadi jomblo jangan cari gara-gara dengan mencari pembelaan seperti itu. Bahkan kata Imam Khalil bin Ahmad, ini gurunya Imam Syibawayhi kalau tidak salah, Ikmal bi ilmi wala tandur ila amali. Kamu laksanakan saja dengan apa yang saya ajarkan, yaitu apa yang saya ucapkan. Dan jangan kamu melihat apa yang saya kerjakan. Dengan begitu maka yanfa'ka ilmu saya ini akan memberi manfaat kepadamu, wala yudurruka taksiri. Dan kelemahan saya, kelalaian saya ini tidak memberikan efek buruk kepadamu. Jadi begitu. Kamu mau melihat kiai, mau melihat siapapun, dengarkan ucapannya. Kalau perbuatannya, kalau sesuai dengan ucapannya kamu ikuti. Kalau tidak sesuai dengan ucapannya, ya kamu tinggalkan. Anggap saja itu ikhtisar dia, itu kelemahan dia. Yang kiai mengatakan merokok haram, makruh tapi dia merokok, jangan lalu kamu bilang, kata siapa haram, kiainya aja merokok. Enggak begitu, enggak diajarkan begitu. Kecuali Nabi. Kalau Nabi itu kan ada hadis qauli, ada hadis fi'li, di mana perbuatan Nabi itu menjadi dasar hukum, jelas. Kalau Nabi mencontohkan sesuatu ya mesti harus diikuti. Walaupun memang ada dari perbuatan-perbuatan Nabi itu yang tidak boleh diikuti. Misalnya menikah lebih dari 4, tidak boleh diikuti. Itu ya, jadi kita harus paham. Bilang aja Pak Kiai ini ngeles ya. Saya kira pinter, ternyata Kiai tukang ngeles. Nyari-nyari aja alasan. Dasar Kiai somplak.